Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Zainab Ompujaina SHMH. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang viktimologi. Tetapi sebelum saya membahas tentang viktimologi, saya akan sedikit mengulas pada pertemuan kita ke-8 kemarin tentang pelaksanaan ujian tengah semester. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan dengan baik dan dapat memahami dan mempelajari materi-materi kita sebelumnya. Baik, kita lanjut pertemuan kita ke-9 ini. Kita bahas tentang viktimologi, di mana kita mempelajari tentang ruang lingkup pengertian viktimologi, kemudian hubungan viktimologi dengan kriminologi, azas-azas perlindungan bagi korban, kedudukan saksi dan korban, dan yang terakhir adalah tujuan perlindungan hukum. Baik, kita masuk pada pengertian dan ruang lingkup viktimologi. Viktimologi berasal dari kata victim dan logos. Victim adalah korban, logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi, viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban. Dalam kamus Crime Dictionary, viktimologi adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Rumusan korban dalam viktimologi ini yaitu setiap orang mengalami penderitaan mental atau fisik, kemudian mengalami kerugian ekonomi dan akibat dari tindak pidana. Penggolongan korban yaitu korban perseorangan atau korban institusi. Korban perseorangan yaitu setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, mental maupun imaterial, dan ada kalanya korban juga sebagai pelaku. Kemudian korban institusi yaitu setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah sebagai swasta maupun bencana alam. Kemudian penggolongan korban, ada korban lingkungan hidup dan ada korban masyarakat bangsa dan negara. Korban lingkungan hidup setiap lingkungan alam yang dialaminya berisikan kepada kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup. Kemudian tumbuh berkembangnya kelestariannya sangat bergantung pada lingkungan alam. Kemudian mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan korban masyarakat bangsa dan negara, masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil, pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahunnya. Kita lanjut hubungan viktimologi dengan kriminologi. Viktimologi dan kriminologi ini bersumber dari hukum pidana, di mana kriminologi dibagi 3, yaitu penologi, etiologi, dan viktimologi. Kita dapat mengetahui bahwa kejahatan atau kriminologi atau dari segitiga kejahatan, kejahatan berawal dari reaksi sosial, kemudian timbullah penjahat. Akhirnya timbul kejahatan. Kemudian kejahatan mengakibatkan atau timbulnya korban, kemudian ada reaksi sosial dan penjahat. Nah, ini merupakan segitiga kejahatan dan segi 4 kejahatan. Di mana ada kejahatan, ada reaksi sosial, ada penjahat. Kemudian ada kejahatan, ada korban, ada reaksi sosial, dan ada penjahat. Kemudian azas-azas perlindungan bagi korban. Yang pertama yaitu azas equality before the law, kemudian salah satu ciri negara hukum, kemudian keseimbangan perlindungan tersangka, terdakwa dengan korban atau saksi. Pada pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ini ada penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Landasan perlindungan hukum korban berdasarkan azas KUHP, yaitu peradilan terbuka untuk umum, kemudian ganti kerugian, dan keadilan kepastian hukum. Kedudukan saksi dan korban, yaitu objek perlindungan saksi dan korban merupakan kajian dari kriminologi yang dapat dianalisis dari suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian objek kriminologi mencakup kejahatan, pelaku kejahatan, juga reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Objek kriminologi ada pelaku kejahatan, ada penjahat, ada orang yang telah melakukan kejahatan. Yaitu, objek kriminologi merupakan studi terhadap pelaku kejahatan ini, artinya mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kriminologi mencari jawaban atas pertanyaan apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan, atau kenapa seseorang menjadi penjahat. Kemudian tindak pidana atau yang disebut juga dengan kejahatan berhubungan erat dengan masalah manusia. Penjahat, korban, jadi tindak pidana. Yaitu pihak korban kejahatan merupakan hasil interaksi antara si pembuat korban atau penjahat dengan pihak korban itu sendiri, saksi-saksi, badan-badan penegak hukum, dan anggota masyarakat. Peran korban dalam interaksi sosial adalah suatu hasil interaksi kejahatan karena interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kemudian pencegahan kejahatan harus juga dilakukan pada pihak korban karena merupakan pihak yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku melakukan kejahatan. Kemudian memahami korban serta permasalahannya adalah suatu kemutlakan untuk memahami masalah kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial, di mana di samping untuk menentukan kebijaksanaan dalam mengatasinya. Tujuan perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dengan tujuan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk memberi keterangan pada setiap proses peradilan pidana seperti yang tercantum di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Baik, kita lanjut. Objek perlindungan saksi dan korban yang pertama adalah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Yang ketiga, memberikan keterangan tanpa tekanan. Yang keempat, mendapatkan penerjemah. Yang kelima, bebas dari pertanyaan yang menjerat. Yang keenam, mendapatkan informasi mengenai perkembangan khusus. Ketujuh, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Kedelapan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Kesembilan, mendapat identitas baru. Kesepuluh, mendapat tempat kediaman baru. Kesebelas, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan. Kedua belas, mendapat nasihat hukum dan atau ketiga belas, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Jadi, perlindungan atas keamanan diri pribadi, keluarga, harta benda, dan bebas dari segala bentuk ancaman merupakan inti dari tujuan perlindungan terhadap saksi dan korban untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Kemudian, kesaksian merupakan sarana untuk membuktikan kebenaran terjadinya peristiwa pidana menurut pasal 184 ayat 1 KUHP tentang alat bukti yang sah, di mana keterangan saksi dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang utama. Baik, pertemuan ke-9 ini sudah saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian pahami, silahkan kalian kirimkan pertanyaan melalui email atau media lainnya dan akan segera saya respon atau akan kita bahas pada sesi pertemuan berikutnya. Baik, kesimpulan dari materi pertemuan ke-9 kita hari ini yaitu viktimologi merupakan rumusan korban di mana setiap orang mengalami penderitaan fisik dan mental dan atau kerugian ekonomi dan akibat tindak pidana. Kriminologi merupakan bagian dari hukum pidana dibagi 3, yaitu penologi, etiologi, dan viktimologi. Sedangkan azas-azas perlindungan bagi korban, yaitu salah satunya adalah azas equality before the law.
atau azas persamaan di muka hukum. Sedangkan objek kriminologi yaitu terdiri dari pelaku kejahatan, penjahat, dan orang yang telah melakukan kejahatan. Demikian kesimpulan pada pertemuan kita ke-9 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.